buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bapak Ahok kan ngebela Jokowi kan. Makanya gue mau nanya itu, Pak. Sebenarnya Bapak ngebela Jokowi itu atas dasar apa? Terus nanti gimana? Nggak masalah. Ada yang malam. Beratus. Bingung juga. Jalan ini. Coba salah ya. Satu di kata si Ahok terus kaliannya. Wah, iya, jadi sampai di Papua nih. Teman gue saya liputin Papua. Terus Puncak Jaya itu sebenarnya jarang orang tahu tentang apa-apa kan. Selamat pagi, Profesor Dr. M.M. Lani Panjaitan, selaku Rektor Unika Atma Jaya, Mr. Para hadirin media dan adik-adik sekalian. Perkenalkan para hadirin yang terhormat, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu kebangsaan negara kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
dengan Bapak Yusuf selaku perwakilan dari sekolah untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, di awal penyerahan hibah RWH, marilah kita sama-sama untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi. Berilah kami sinar petunjuk-Mu, ya Allah. Petunjuk jalan yang lurus, dapat meninggalkan apa-apa yang Kau larang, ya Allah. Ya Allah, berilah kelancaran, kesuksesan, berjalan dengan sebaik-baiknya dan memberkahi kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, acara hari ini yaitu hari yang bertepatan dengan Hari Air Sedunia adalah serah terima fasilitas rainwater harvesting yang merupakan bagian dari program Water for School yang dilaksanakan oleh Yayasan Coca-Cola Indonesia dan Yayasan Atma Jaya. Bukan pembangunan secara fisik, seperti fasilitas penampungan air hujan, juga mencakup penyelenggaraan berbagai macam pelatihan yang melibatkan semua unsur sekolah. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2010. Saat itu, sebanyak 10 sekolah dasar telah menjalankan Coca-Cola Indonesia. Ibu Titi Sadari ini kami persilahkan untuk melanjutkan. Semuanya semangat. Tadi kita udah mulai dengan video yang sangat menyemangati. Jadi saya akan mulai dengan greetings ya. Semangat pagi. Selamat pagi Pak Ahok. Kembali kita bertemu, senang sekali Pak Ahok ini. Saya fansnya Pak Ahok berat. Jadi saya senang sekali bisa ketemu Pak Ahok lagi. Sebelum saya mulai, saya yang terhormat terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sudah meluangkan hari Sabtunya, hari libur di acara ini. Tapi kayaknya sama sekali tidak menyesal karena senang sekali, ternyata meriah sekali. Terima kasih Pak Ahok, juga seluruh tim dari Atma Jaya, Ibu Rekade dan kepala sekolah yang terlibat. Yang istimewa nih Pak Ahok karena hari ini adalah Hari Air Sedunia. Jadi kita pilih khusus hari ini supaya kita sekaligus ingat betapa penting. Memang di program ini kita fokus dilakukan untuk mendukung sekolah-sekolah di lokasi-lokasi yang kita lihat punya masalah dengan air bersih, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Jadi kalau tadi mungkin diperhatikan di presentasinya, daerah-daerahnya rata-rata di daerah-daerah pesisir, daerah-daerah utara, karena kita melihat bahwa daerahnya dekat laut, tapi yang laut kan katanya banyak air, tapi justru untuk mencari air bersih di sini sulit, sehingga masyarakat dan sekolah juga kadang-kadang harus membeli air ya. Itu ironi. Jadi kita pikir kalau kita bisa, kebetulan Atma Jaya punya teknologi yang baik dan kita juga Coca-Cola punya pengalaman banyak dengan sistem rainwater harvesting ini sebetulnya sederhana. Jadi sistem penampungan dan penyimpanan air hujan. Indonesia kan banyak air hujan. Sayang kalau air hujan ini disia-siakan, daripada jadi banjir Pak, mendingan jadi sumber air gitu. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilahkan. Yang saya hormati Pak Wali Kota Jakarta Utara, biar kenal baik kan Pak Wali Kota. Terlalu muda lagi. Ya. Juga saya mengenalkan saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pak Kasro Marbun. Baik yang saya kenal. Wakilnya juga hadir. Ya. Dan forum pimpinan daerah dari kepolisian dan Polri, bersama juga Kepala BPKD, dan jajarannya juga Tahun Biro, Wenda. Yang saya hormati Presiden Direktur dari Coca-Cola, bersama tim,
Direktur Utama Rumah Sakit, selamat juga Pak, baru dilantik juga Pak ya. Pak Irwan, ada Dr. Lingling juga, Lokas juga dari Atma Jaya, para pimpinan dari camat, lurah, seluruh mahasiswa dan para hadirin, selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama tentu saya terima kasih kepada Ibu Lilik kita ketemu. Jadi proses ini sebetulnya kebuannya masih ingat, saya juga udah sempat marah-marah ya sebetulnya sama Pak Biro Kesos juga. Ternyata pemerintah ini lucu sebetulnya. Orang mau ngasih barang saja itu susah setengah mati. Ada yang mengatakan mesti IMB, melanggar KDB. Saya bilang ini apa-apaan gitu loh. Jadi program ini sempat berhenti, Coca-Cola sempat males gitu ya. Nah, waktu kali mulai, saya maksa minta waktu itu Barito Pasifik dan Yamaha. Sebetulnya yang mau mendukung ini, semua sekolah mau didukung habis, itu dari Jarum Foundation. Jarum Foundation Anda mau berapapun sekolah yang butuh, dia mau kasih habis. Se-Jakarta Utara maupun tidak ada air. Tetapi para aktivis penggerak anti rokok tidak terima ada gambar puntung rokok di tulisan Yayasan Jarum. Karena SD, akhirnya saya putuskan menolak. Sempat terjadi kesalahpahaman. Pihak Jarum berpikir saya anti sponsor dari Jarum. Nah inilah saya perlu ceritakan ini sedikit. Ternyata di Pemprov ini memang pusing kepala itu. Orang mau nyumbang bus itu pun pusing 7 keliling. Mau nyumbang nih. Jadi kalau di Pemprov DKI jangan minta izin, nyolong aja pasti gampang. Kalau minta izin susah. Sama seperti IMB ini, coba lihat di Jakarta. Ini angki semua ini tidak ada IMB sebetulnya. Bangun aja, gak apa-apa. Tapi kalau bangun sekolah untuk penampungan air, masalah. Sampai bolak-balik. Dokter Lingling yang pusing tuh bolak-balik. Ini yang terjadi. Tapi saat ini saya sangat senang. Begitu proses sudah jalan, berita acara modelnya sudah ada, ini semua sudah menjadi lancar. Dan tentu saja harapan saya katakan kalau bangun bak tampungan air, DKI gampang, uangnya banyak DKI sebetulnya. Yang masalahnya apa? Nunggu DPRD pengesahan. Mungkin tidak ada komisi-komisi, bisa sedikit masalah gitu. Jadi di sekolah-sekolah di DKI habiskan uang lebih banyak untuk rehab-rehab yang tidak perlu. Kalau di kampung saya, kalau di kampungnya Pak Gubernur, sudah bangun satu sekolah megah. Rehab sekolah bisa 2 miliar, 4 miliar. Apa yang mau direhab? Kalau tanpa tanah di kampung saya sudah jadi sekolah yang super bagus. Sekolah masih direhab, belum ada sekolah sudah buat pengadaan alat tulis yang tidak perlu pun dibelikan. Jadi di sekolah DKI paling banyak tuh ya IT model begini. Selain papan tulis elektronik pun penuh. Alat olahraga juga penuh. Jadi yang tidak perlu pun dibelikan. Sementara anak-anak sekolah kita di DKI 40% itu drop out untuk usia 16 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena kartu Jakarta Pintar kami tidak cukup membiayai mereka. Untuk SD cukup, SMP, SMA tidak cukup. Jadi kami lebih baik menaikkan KJP. Sekarang belum 1 triliun ya, 700 miliar. Kami mau naikkan 1,5. Bila perlu 2 triliun. Supaya anak-anak SMP, SMA ini memenuhi kebutuhan dia sekolah. Kami tidak mungkin membangun sekolah lebih banyak. Lebih baik dia tetap sekolah di swasta, tapi biaya hidup anak yang tidak mampu ini 40% yang drop out kita biayai. Dan kita juga membuat sistem rayonisasi 45%. Saya dari dulu, saya ingat sekali bapak saya suka kira-kira marahin saya tanda kutip. Kalau saya sekolah dapat juara, ya saya tidak pernah turun dari ranking 3. Tidak terlalu pintar tapi tidak terlalu bodoh saya. Jadi pas-pas.
Bapak saya sudah bilang, masih banyak anak yang lebih pintar daripada kamu. Hanya mereka bukan anak saya. Terus saya punya teman, sekarang dia jadi pejabat, jadi camat ya, di Belitung Timur. Itu teman dekat saya. Sholatnya rajin, nyuci piring, nimba air, ngomongin keponakannya. Dia di bawah saya nilainya. Jadi saya selalu bilang sama dia, namanya Sayono. Saya bilang, kamu lebih pintar dari saya. Dia enggak, kenapa lebih pintar? Saya dari SD udah pakai sepatu kickers. Oh iya, pakai sepatu kickers. Kita tidur pakai piyama. Kita ada TV yang hitam putih, yang mesti taruh di tiang pohon duren gitu loh. Diputer-puter, dindik-dindik, nonton. Satu kampung nonton di rumah. Tiap pagi susu, telur, keju, roti, lengkap. Teman saya ini belum tentu sarapannya sama. Tentu saya punya protein, saya punya gizi, pertumbuhan otak saya pasti lebih baik. Karena dari kecil, dari di kandungan ibu saya sudah makan dengan baik. Karena saya anak orang mampu di kampung saya, tidak ada masalah soal makanan. Orang susah beras, kita bisa punya stok 2 kaleng, bisa beli dengan uang. Nah, dasar ini yang membuat saya bilang sama dinas pendidikan, saya tidak mau anak-anak dites berdasarkan pakai sistem NEM secara murni. Jadi penerimaan di SD, SMP, SMA, SMK di DKI harus kasih kuota 45% untuk anak yang IQ-nya pas-pasan. Kenapa? Kalau tidak, yang seperti saya yang makan enak, gizi semua, yang bisa membayar guru-guru les, kasih saya les, pasti saya lebih menang nilainya. Lalu justru anak tidak mampu inilah yang akan sekolah di sekolah swasta yang gurunya pun digaji pas-pasan, tidak capai UMP. Ini jadi melahirkan satu generasi yang masalah. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Kita tidak mau lagi pakai sistem tes NEM menentukan. Kita mau sistem lokal wilayah 45%. Dia asal lolos saja, tidak idiot saja, masukkan saja. Begitu kita kasih dia sekolah yang baik, segala macam, pasti dia punya kesempatan. Pasti. Nah, itu yang ingin kita lakukan di DKI. Persoalan air, kenapa kami tidak bantu? Seharusnya itu tidak perlu sendiri, harusnya. Selain kita punya pump, pengolahan, tentu dari sistem green building, ya betul, semua air harus kita tampung. Persoalan air itu juga masalah. Pemerintah dulu, zaman Pak Harto, dia serahkan saja kepada masalah perusahaan Pak Sigit sama perusahaan Pak Sudarmo Salim, dibagi 2, Aitra dan Parinja. Lalu ada jaminan harus untung 22%. Kita deposito di bank saja, netnya kira-kira 5-6%. Terus kalau tidak untung 22%, bagaimana? Kami hutang, namanya short call. Jadi kalau dia tahun ini tidak capai 22, baru capai 10%, berarti 12% harus kita yang nombokin. Kalau begitu, kontrak ini akan berakhir tahun 2022. Kami kira-kira akan bayar dia hampir 7 triliun. Satu perusahaan. Ini kontrak model apa? Lalu kalau PAM mengambil alih balik, denda 4 triliun. Kalau dia yang putuskan, denda juga 1,5 triliun. Hampir 2 triliun. Ini bisnis apa? Seperti ini. Lalu saya tawarkan, cuma ada 2 opsi sekarang. Opsi pertama, kita nasionalisasi, ambil saja. Saya minta buat presiden, tidak bisa. Tendangnya ya, Prancis kirim aja tentara ke sini, kita perang, saya bilang. Perang aja, kita ambil paksa. Lalu dia sita aset kita, dia akan bawa ke arbitrase, sita aset kita di Prancis. Kita sita juga asetnya di sini, sama kan? Terus dia buat sanksi ekonomi, blokade Indonesia. Orang Indonesia mah sanksi mah makan aja, ikan banyak, nasi banyak, sanksi aja. Pusinglah amat. Paling tidak pakai merek-merek yang terkenal, kita juga gak punya merek-merek terkenal, pusing banget gitu. Tapi tidak bisa secara negara. Lalu kita tempuh cara apa? Kalau itu kebetulan pas dia mau jual ke Manila Water. Kalau dia mau jual, kesempatan kita rubah aturan. Saya bilang, kalau Bapak jual ke Manila Water, kenapa tidak jual kepada perusahaan kami saja?
Oh tidak bisa, kalau perusahaan Bapak tetap denda, itu kurang ajar ya. Kalau gitu, saya pakai perusahaan yang TBK, boleh kan? Minta permohonan Jaya ikut, kami biasa 30%. Antara boleh nggak boleh, dia mulai melayang ini. Kalau nggak boleh, saya rampok ini. Dia takut juga loh, dia kira saya bisa nasionalisasi. Sekarang saya serius, saya rampok aja, saya tendang kalian keluar. Ini negara kami, kok apa urusan kamu? Akhirnya dia pikir-pikir, daripada ditendang keluar paksa, wagubnya kenceng dia pikir. Ya sudah, kita jual katanya. Jual kita hitung-hitung. Tidak sampai 1 triliun harganya. Ya kita mau beli, LSM nuntut sekarang. Nuntut, mau diambil paksa. Itu prosesnya bisa 3 tahun, 5 tahun baru selesai. Kami juga takut, nanti kita korupsi lagi. Nah ini persoalan kita. Dia jangan pusing-pusing, ya sudahlah. Model Coca-Cola ini lebih baik, cuma S3 ada akhir. Menurut saya pusing tidak akhir. Nah, kami juga akan mengatasi banjir ini. Kami harapkan dalam 2 tahun seluruh wilayah Kampung Kamal, Angke semua tidak banjir. Tapi akibatnya juga ada. Rumah-rumah liar akan tambah banyak. Jadi Pak Gubernur sudah tegaskan untuk rumah-rumah di tanah negara yang boleh dibangun dan sudah ditinggali puluhan tahun, kami akan membangun rumah deret seperti di Petogokan. Bukan hanya membangun rumah deret yang sehat, kami juga kasih PAN, kasih sumber air, kami juga memberikan IMB dan sertifikat hak milik. Kita kasihkan. Tetapi buat orang-orang yang tinggal di daerah jalur hijau, kami paksa Anda keluar, pindah ke rumah susun. Nah, kami juga akan bangun 2 blok rumah susun di Angke ini, yang depannya pun ada kanal. Jadi bukan cuma tinggal di Pantai Mutiara, ada kanal perahu. Jadi nelayan di sini tinggal di rumah susun, perahunya taruh di kanal depan rumah susunnya. Itu kok kita bangun. Bisa dengan desain. Iya, jangan cuma orang kaya dong dia punya perahu di depan rumah. Nah, cuma bedanya kalau di Pantai Mutiara 1 rumah 1 dermaga. Kalau ini 1 blok 1 dermaga. Ya wajar kan. Nah itu yang kami lakukan. Memang kesalahpahaman yang terjadi. Kami melakukan normalisasi sungai dan seed pile. Semua tinggal di bantaran sungai, di dalam sungai, tetap kami usir. Tidak ada toleransi. Anda mau berkeras, kami lebih keras. Orang bilang saya keras, saya bilang Pak Gubernur lebih keras deh bahasanya. Hanya orang Jawa Solo itu kerasnya itu diem gitu kan. Kalau saya teriak gitu kan. Kalau beliau tidak perlu gitu. Jadi istilahnya kalau mau potong kepala orang, gak usah ngomong, potong aja gitu. Jadi itu lebih keras. Tapi kami sangat manusiawi. Kami mengerti ini harus dibutuhkan, kita pindahkan tempat yang lebih baik. Dan tentu saja sekali lagi kita harapkan masyarakat di sini, saya harap tidak sampai 2 tahun sudah tidak ada banjir lagi untuk daerah Angke, Kampung Kamal, karena kami akan membuat di Angke ini, di pesisir utara kami akan menambah 460 kubik per detik pompa. Dan kami akan membuat long storage kali Angke ini sepanjang 200 meter, dalam 7 meter. Waduk Pluit juga kita ekspansi. Kita juga akan membangun rumah susun lagi. Jadi yang pikir-pikir tetap kami usir, tidak ada toleransi. Tetapi untuk di kampung-kampung yang memang tidak punya surat, tapi ini adalah tanah negara yang biasanya dibebaskan untuk mall atau untuk apartemen, seperti di Petogokan itu di balik Jalan Melawai itu. Ini Kebayoran Baru ini. Dulu kisahnya adalah pegawai-pegawai yang bekerja di Kebayoran Baru. Lalu mereka ngumpet di belakang bangun kampung. Lalu kampung ini sampai tidak ada sinar matahari. Yang model seperti itu kami akan bangun. Kami sangat bagus modelnya, kayak townhouse. 2 lantai, 36 meter persegi. Punya lampu jalan, dia taman. Sekarang saya suruh pasang wifi gratis di sana, tapi tidak boleh disewakan, tidak boleh dijual. Kalau Anda sewakan dan jual pada orang lain, saya akan pidanakan Anda. Saya sudah bicara sama jaksa, saya lagi cari celah hukum. Yang menjual rumah susun, yang menyewa rumah susun itu adalah tindakan korupsi, bukan soal perdata sewa menyewa. Tapi ada korupsi menjual, memanfaatkan harta negara. Nah itu yang akan kami lakukan. Termasuk orang yang tidak mau pindah dari sungai, dari waduk,
Kami tidak akan lagi kasih peringatan SP1, SP2, SP3, SP2B untuk membongkar. Kami akan melakukan polisi jaksa bahwa Anda menyerobot tanah negara. Maka Anda tinggal punya dua pilihan, mau pindah ke rumah susun baik-baik atau kami penjarakan Anda. Jadi kalau Anda mau pindah rumah susun baik-baik, kami akan menarik pelaporan kami. Jadi kita sedikit mafia-mafia Itali gitu, sambil ngancam sambil kasih. Anda mau atau tidak? Mau, kita cabut. Tidak mau, masuk ke penjara. Supaya Jakarta ini bisa nyaman. Jadi kalau Jakarta mau nyaman, kita harus tertib. Kalau tertib, penegakan hukum. Tidak ada pilihan lain. Jadi orang boleh benci kepada kami karena kami dianggap terlalu keras. Saya katakan, kalau Anda benci kami, jangan pilih kami kembali 2017. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Tetapi sampai 2017, saya akan sikat Anda yang tidak hukum. Itu pasti. Jadi kita posisi kita sangat jelas. Ya, sekali lagi terima kasih pada Coca-Cola, pada Atma Jaya. Kalau tidak ada mahasiswa-mahasiswa, kalau tidak ada training dokter, tidak ada training cara hidup sehat, percuma. Tadi saya suka ada kata, ini bukan menyindir yang gemuk ya, saya juga lebih suka yang gemuk sebetulnya. Katanya gemuk itu ada potensi kurang sehatnya lebih tinggi. Nah, kalau di Singapura, di sekolah-sekolah internasional, anak-anak gemuk itu disuruh lari. Nah, saya kira ini penting, karena konsep persepsi bangsa kita sampai hari ini, kalau saya lihat anak saya kurus, saya marah sama istri saya. Anak kita kurus banget gitu. Istri saya bilang, kamu mau segendut apa aja gendut-gendut ini? Saya merasa anak saya kurang gendut gitu loh. Kalau orang gendut kan kayaknya sehat gitu ya, bulut-bulut gitu ya. Karena kita nih masih otaknya otak orang susah, orang kampung gitu kan. Maka yang bagus itu kan mesti yang ideal. Nah, ini yang ingin kita galakkan. Termasuk juga, saya sudah bilang juga, BPKD mesti ingatkan, wartawan-wartawan yang nongkrong di kantor, kami punya fitness center 1 lantai di Jakarta. Saya pun tidak pakai, karena saya olahraga di rumah jam 5. Saya tidak bisa olahraga malam, udah sampai malam udah capek. Nah, fitness center siang kan kosong. Wartawan kadang-kadang habis dapat berita kan dia nunggu. Kenapa dia tidak tulis berita sambil olahraga di lantai 2-3? Jadi bermanfaat. Kenapa? Kalau wartawan sakit, kita juga keluar PKJS kalau dia nggak mampu. Lebih baik dia sehat kan kalau wartawan kan. Jadi bisa, ya potongan bagusnya kita butuh dikit nggak apa-apa lah. Tapi ini mau kita lakukan. Nah, kalau nanti semua sekolah masyarakat bukan hanya membagikan air bersih kepada orang yang tidak dapat, nanti sekolah ini pun jadi pusat olahraganya masyarakat harusnya. Jadi kita tidak perlu bangun gedung. Kalau sekolah ini dipakai malah seru. Kalau ada sarana olahraga, kenapa tidak buka untuk masyarakat? Yang penting masyarakat ikut menjaga, jangan ada premanisme. Jadi ini asas kerjasama manfaat ini yang saya yakin kita segera bisa mewujudkan Jakarta baru. Kita udah di track yang betul. Dan saya sangat yakin tidak susah ngurus Jakarta sebetulnya, asal kita berani tegakkan peraturan dan kami tidak terima suap. Itu kuncinya. Ketika kami tidak terima suap, tentu kami akan sangat taat kepada konstitusi dan peraturan. Siapapun Anda, kami tidak pernah takut. Kami hanya takut kami melanggar sumpah jabatan kami. Dan dengan dukungan Bapak Ibu masyarakat seperti ini, saya sangat yakin. Seperti banjir ini kita kerjasama dengan para pengembang, kita dipasang seat pile lagi. Saya yakin banjir bukan suatu hal yang susah, termasuk Manggarai. Dulu Manggarai itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Ini ternyata kita ini banyak mistik dari zaman Belanda. Sama ketika saya beli rumah, saya dapat rumah yang depannya lebar, jalannya kecil. Kalau om saya bilang, gak bagus, mesti yang ngantong depan kecil, jalan besar. Saya bilang, kalau depan kecil, 2 mobil saya saja sudah penuh. Tamu saya datang gimana? Ini rumah pejabat, mesti depannya besar. Supaya taruhnya banyak. Oh, itu sial katanya. Itu nanti muntah keluar. Saya bilang, mau tangkap ikan, depannya besar, dalam kecil dong, bisa masuk, gak bisa keluar. Ini uang pejabat, masuk doang, gak ada keluar gitu loh. Kemana-mana dilatinin orang ya, gak keluar dong duitnya, saya bilang. Lalu saya cari, saya ingin tahu, ternyata di Belanda sampai hari ini, pajak bumi bangunan hanya dihitung dari lebar depan.
Saya yakin peraturan ini pernah berlaku di Indonesia. Jadi kalau Anda beli rumah yang lebar kecil di depan, Anda untung. Bayar pajaknya kecil, bukan luas. Kalau lebar, Anda rugi. Nah itu turun-temurun, jadi kalau beli lebar depan rugi. Gara-gara itu saya beli tanahnya 4 juta semeter, pasaran 5,5 juta waktu itu. Di Pantai Mutiara ini, ya untung 4 juta. Saya kan sial gimana 5,5 juta dapat 4 juta. Karena tidak ada yang mau beli tanah seperti ini. Ini sama seperti kasus Manggarai. Persis sama. Manggarai dari turun-temurun dari Belanda sampai PU, pintu airnya tidak boleh dibuka. Termasuk tangki. Kenapa? Kalau mau buka mesti minta izin presiden, nanti banjir. Saya pikir kenapa tidak boleh dibuka? Udah tinggi kepepet, air katulampa udah datang di rumahnya, baru teriak buka. Ya sama aja satu ember Anda siram. Kenapa tidak dibuka perlahan-lahan? Gak boleh Pak, gak boleh dibuka Pak. Saya ingat kampung saya Laskar Pelangi ada bendungan Kice, masih 11 km ke laut. Kenapa ada bendungan? Karena supaya kapal-kapal truk timah bisa ngapung, makanya dibendung. Jangan-jangan Manggarai nggak boleh buka karena dulu Belanda ngambil tanah, ngambil batu, ngambil kayu dari Depok, Pasar Minggu, Bogor, lewat Sungai Ciliwung. Kalau dibuka nggak ada air, mau lewat itu kapal-kapal perahu. Kenapa Gajah Mada yang nguruk sungainya tangki nggak boleh dibuka? Karena dulu perahu berlayar sampai ke Sunda Kelapa. Ya mesti ditutup dong. Ya kalau sekarang jadi air comberan ya buka aja musim hujan. Ya kan? Di laut juga sama. Pasang paling tinggi 6 jam. Kenapa kita surut? Tidak buka saja pintu banjir, buang saja. Kenapa mesti ngadain pompa? Sekarang kita lihat Manggarai. Tiap hari posisi 600. Saya suruh buka aja. Saya lapor Pak Presiden, Pak SBY, lagi duduk berdua, lagi ada acara. Pak Presiden, saya mohon maaf Pak, saya buka pintu Manggarai tanpa izin Bapak. Tapi saya jaga Istiqlal tidak naik. Siapa yang kasih tahu? Mesti minta izin saya. Loh, katanya dari zaman dulu begitu. Ini yang ngaco tuh, sampaikan ke media. Tidak ada. Harus izin saya. Masa rakyat banjir mesti minta izin saya tidak banjir, rakyat banjir katanya. Terus sampaikan Pak Wagub. Saya bilang sama PU, buka pelan-pelan saja. Kalau Istiqlal sudah naik, baru tutup. Kalau tidak banjir, presiden juga tidak tahu kita buka pintunya kan. Waktu itu, tapi setelah saya lihat wartawan, saya ngomong ditulis lagi. Saya coba-coba lapor Pak Presiden, dapat marah nanti. Dan beliau senang. Jadi sampai hari yang udah rusak. Jadi bayangkan selama ini kita selalu mistiknya seperti itu. Belanda bilang nggak boleh tutup. Aduh, takut sama Belanda setengah mati. Jadi ada dua hal contoh. Tradisi-tradisi seperti ini harus kita carikan solusi. Termasuk stigma orang-orang kampung Muara, Angke, tidak mungkin kami bebas banjir. Saya bilang kepada teman-teman yang dari Kampung Tamal, jangan jual ruko dan tanah Anda. Sebentar lagi kita bikin tidak banjir. Green Garden juga tidak akan banjir lagi. Dan Mogot, Grogol tidak akan banjir lagi. Kalau Anda jual murah-murah, bodoh Anda. Kalau mau jual sama saya nggak enak, melanggar etika sudah. Biar Anda jangan jual. Ya sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini kepada yayasan, kepada Pak Jaya, kepada seluruh mahasiswa, masyarakat yang sudah turun tampil, dan kepala sekolah mana nih? Oh, kepala sekolah. Terima kasih banyak untuk kepala sekolah yang semangat. Biasanya kepala sekolah sangat semangat ini. Kita ada lihat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mohon tidak kembali ke tempat. Hari ini fasilitas rainwater harvesting tersebut akan diserahkan oleh pihak Atma Jaya yang diwakilkan oleh Dr. Irwan L. Susanto, Sarjana Ekonomi, kepada Kepala BPKD Ibu Enam Widayati, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahaya Purnama dan Ketua Yayasan Coca-Cola Indonesia Ibu Titi Sadari.
untuk ikut berfoto bersama. Ke depan, Pak. Jadi biar Pak Kadis berapa gini Pak Kadis? Pak Kadis. Oke Pak. Thank you. Mbak. Apa dia malah gitu. Dia menjelaskan soalnya. Pak, dibatasi, Pak. Mas, dibatasi, Mas. Ini nggak kuat nih. Kuat, Pak. Wata. Pak Ahok sebelah sini, Pak. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Bentar, Pak Martin mana? Pak Martin. Lama makin pekal. Makanya boleh, Pak. Boleh ini Pak. Boleh. Kita kasih Pak. Apa lagi? Perkenalkan saya Intan dari Swaplan Perdaya. Ini jadi di sini adalah bangun RWH-nya. Untuk mekanisme kerja RWH-nya itu adalah ini kan menggunakan air hujan. Jadi air hujan yang ada nanti dia akan jatuh ke atap, lalu dia akan lewat pipa-pipa dan masuk ke bak penampungan sementara ini di sini. Dan bisa dilihat di sini bahwa ada kawat-kawatnya. Ini fungsi kawat-kawatnya itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran makro. Dari sini nanti dia dialirkan ke tangki first class yang di samping. Ya, seperti itu. Setelah tangki first class-nya penuh, nanti akan ditutup. Jadi penutupannya itu secara manual. Ya, setelah itu nanti kan air tidak akan bisa menyampaikan ke tangki first class lagi. Jadi nanti airnya akan langsung ke tangki jilat. Saya buka ya. Ya, jadi ini adalah bak filtrasinya. Ini berupa tray. Ada zeolit, ada arang aktif, dan juga ada ijuk. Jadi yang paling bawah itu adalah ijuk. Iya. Ini mungkin ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia tidak menggunakan tray, jadi langsung ditaruh di bawah. Kalau ini menggunakan tray karena kami melihat bahwa yang sebelumnya itu agak sulit untuk dibersihkan, sehingga kita menginovasi dengan menggunakan tray, jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Ini zeolit, yang bawahnya arang aktif. Iya, seperti itu. Nanti gantinya juga ini kan bertahap kan? Iya, betul. Ini bisa dipegang, ini zeolit. Ya. Bisa buat makan ayam kok. Iya, dari sini nanti dia akan ke bak. Ini agak kegedean ya, kecil di sini. Yang mananya? Ini air dari sini. Iya, air dari sini nanti dia akan mengalir ke bawah. Ke sini. Dari sini nanti dia akan turun ke bawah. Kelas itu kecil itu buang. Yang pipa ini ya? Iya, betul. Untuk ke first class-nya. Iya. Karena kan dia langsung ke situ ya? Iya, betul. Kalau dia penuh baru balik ke sini. Iya, nanti ditutup juga knopnya yang dari tangki situ. Iya. Nah, dari bak filtrasi ini nanti dia akan turun ke bawah ke bak penyimpanan. Jadi isi Coca-Cola sampai dalam minum Iya, Coca-Cola. boleh. Airnya bisa dilihat dari sebelah sini. Jun, kirim fotografer ke sini. Fotografer ke sini. Ya, lo standby sini aja. Kalau nggak dapat mau maksa lah. Sama. Caranya gimana? Ayo, itu pakai baju itu. Jangan ya, oke. Itu bisa didampingi Pak Martinnya. Dari sini. Dari sini. Sana semua fit ya.
Pak Wagub bisa menghadap fotografer semua Pak, sebelah sana Pak. Sambil kumpul-kumpul Pak, ya oke. Silakan Pak. Ya, Dedek. Pak. Ini anak supaya dia kena ini. Oke. Boleh deket Pak Wagub, lihatin airnya. Ya. Oke, silakan Pak. Anak Pak Wagub Pak. Saya memang orang zaman dulu bos mau satu tangan. Oh, fotografer sebelah sana Pak. Ya. Oke. Ambil gambar dari sana aja, dari sana. Dari sana bisa. Ya nggak apa-apa Pak. Bob. Enggak, kita memang hapus revitalisasi sekolah. Ada yang perlu, tapi kita udah melihat kalau di rehab terus langsung 3-4 miliar untuk apa? Kenapa kita tidak gabungkan sekolah-sekolah yang dekat membangun satu super blok sekolah? Sehingga seperti swasta, ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, satu gedung. Sehingga pemakaian alat olahraga segala macam sistem semua sama. Lalu tempat-tempat sekolah ini untuk apa? Kita membangunkan rumah susun terpadu. Pak Gubernur ingin ada pasar-pasar rakyat, sehingga orang-orang PKL ini bisa menyewa harian. Dan orang-orang kan kalau dipindahkan dari sungai-sungai kan juga maunya dekat. Guru-guru juga susah kan kalau ngajarin jauh kan. Nah, kalau kita bisa bangun sampai berapa lantai, termasuk kantor. Karena yang bangun di Casablanca tuh 40 lantai. Kita kan pindahkan kantor-kantor kita terpadu. Sehingga sisa-sisa bekas-bekas lahan kantor tadi, kita kan bangunkan lagi rusun terpadu. Selalu bawahnya ada pasar rakyat. Jadi konsep Pak Gubernur seperti itu. Jadi tidak benar untuk melakukan Kita akan hapuskan itu dalam arti kata gini, kita hapus benar. Lebih baik bangun aja jadi. Daripada terus rehab, 2 lantai, 3 lantai untuk apa gitu. Kita kalau di kampung saya atau di kampung Pak Jokowi, uang rehab itu udah bangun satu sekolah loh. Jakarta ini rehabnya mengerikan harganya, 3 miliar, 4 miliar. Rehabnya banyak lagi, tiap tahun rehab dulu. Kita menghabiskan itu 42% kalau nggak salah 46%. Itu untuk bangunan dan alat-alat yang sebetulnya itu ke murid cuma 6%. Jadi kita evaluasi.